Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin sedikit berbagi lah, share bukan menggurui, sehubungan dengan Pak Oktav menghubungi saya untuk bagaimana menyumbangkan pemikirannya terhadap lahirnya sebuah organisasi keilmuan di bidang artificial intelligence Ini yang gratis. atau kecerdasan artifisial. Ini ya? Ini bukan? Dan saya mungkin menganggap bahwa apa yang digagas oleh Pak Oktav ini sangat luar biasa, mengumpulkan banyak orang-orang hebat di dalam grup ini dalam rangka untuk membentuk organisasi kecerdasan artifisial. Jadi sangat luar biasa sekali, dan di dalam grup ini banyak sekali pakar-pakar sebenarnya, termasuk Profesor Kalamullah itu adalah yang telah merumuskan juga di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial pemerintah Indonesia, dan banyak lagi, ada Prof. Eko, tadi Prof. Saiful Bukhari juga sudah memaparkan. Jadi kalau saya diminta oleh Pak Oktav itu mungkin berkisar dalam pengalamannya masalah organisasi, kaitannya dengan lahirnya organisasi ini, mungkin melihat bahwa saya keberhasilannya di dalam berkecimpung di dalam dunia pendidikan tinggi. Mungkin saya mohon share untuk paparannya. Ya. Jadi ingin saya sedikit memperkenalkan diri dulu bahwa saya Dadang Sudrajat dari STM IKMI Cirebon, yang kebetulan saya dimintai oleh Pak Oktav ya, dengan pengalamannya membangun beberapa perguruan tinggi yang dianggapnya mungkin itu sesuatu yang bisa diberikan pengalamannya di dalam grup ini. Bahwa kalau saya bisa sampaikan di sini bahwa untuk membentuk atau mendirikan sebuah perguruan tinggi, baik itu sekolah tinggi, universitas, kemudian institut, politeknik, itu memang pemerintah sudah memberikan aturan, regulasi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, selama ini saya berkecimpung di dalam dunia pendidikan informatika, yang dari dulu sampai dengan sekarang ini berganti-ganti menteri, kemudian berganti-ganti kebijakan di dalam proses pendirian perguruan tinggi. Yang pertama, saya mengalami suatu masa di mana saat itu pengajuan pendirian perguruan tinggi belum seperti sehebat sekarang ya. Jadi yang pertama itu AMI Sukapura di Tasikmalaya, saya mendirikan perguruan tinggi di sana, yang kemudian sekarang berubah menjadi namanya AMI BSI, dan sekarang sudah berubah bentuk lagi menjadi Universitas BSI. Yang kedua STMIK DCI di Tasikmalaya, yang awalnya memang dulu DCI ini terkenal lembaga-lembaga kursus yang ada di beberapa kota, di Bandung, di Tasik, di Pontianak, ya, dan kota-kota yang lainnya. Kemudian dibentuklah dari sana menjadi STMIK DCI Tasikmalaya. Kemudian dari sana saya bergerak ke Cirebon, kemudian merintis sebuah lembaga pendidikan di dalam bidang ilmu komputer, kemudian dikembangkanlah menjadi sekolah tinggi yang namanya IKMI Cirebon. Kemudian juga yang terakhir adalah membentuk politeknik di Serang, Banten. Nah, di sini di beberapa perguruan tinggi ini saya melakukan sebuah inovasi-inovasi, kemudian bagaimana ikut terlibat di dalam
membuat mencerdaskan masyarakat di daerah ya, melalui pendidikan. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa untuk membentuk perguruan tinggi ini harus adanya organisasi yang berbadan hukum, kita siapkan SDM-nya, kemudian juga harus juga dilengkapi dengan statuta atau anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, termasuk juga dukungan finansial untuk bank garansinya, termasuk juga harus ada lahannya, gedungnya, dan seterusnya. Jadi melihat itu tadi dikaitkan dengan bagaimana asosiasi AI ini akan dibentuk, tadi secara gamblang sudah dikemukakan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, Pak Solikin, Prof. Saiful, kemudian kawan-kawan, yang mungkin di hari pertama dan hari kedua. Jadi sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pertanyaan bagaimana dengan asosiasi ini, itu sementara ini saya perhatikan organisasi dan anggota grup ini sudah mempersiapkannya dengan penuh kematangan, sehingga sudah terjawablah apa yang menjadi gagasan untuk dibentuknya ini. Dari sana kemudian saya mengembangkan sebuah perguruan tinggi ini yang sekarang ini sudah mencapai visi kepada sekolah tinggi unggulan berbasis AI dengan kearifan lokal pada tahun 2025. Ini sejalan dengan apa yang digagas Pak Oktav dan kawan-kawan di dalam grup ini, bahwa di dalam tata kelola perguruan tinggi ini, khususnya saya di STM IGMI Cirebon, itu terdiri dari adanya suatu manajemen organisasi dan main activity. Artinya bahwa perguruan tinggi ini dibangun dengan adanya suatu kebijakan, dipersiapkan SDM-nya, kemudian juga ada infrastruktur dan teknologinya, dan main activity dari sebuah perguruan tinggi itu tidak lain adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dari sinilah manajemen organisasi STM IGMI itu dimulai dari adanya suatu layanan akademik, adanya suatu penjaminan mutu, kemudian sekarang isunya adalah tracer study. Sebuah perguruan tinggi ini akan menentukan sebuah program studi ini lanjut atau tidak, kemudian lembaga penjaminan mutunya dan international officer-nya. Dan sampai dengan saat ini di STM IGMI Cirebon kami sudah melakukan sebuah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti tadi disampaikan materi di Pak Solikin, bahwa bagaimana strategi kebijakan termasuk juga indikator kinerja asosiasi yang akan dibentuk ini. Tadi sudah terjawab juga bahwa bakal ada ibaratnya kalau di dalam kampus ini kantor urusan internasionalnya, kemudian jadi ada edukasinya, layanan akademiknya. Jadi berdasarkan paparan yang disampaikan Pak Solikin, itu pertanyaan saya juga terjawab di situ, bahwa organisasi ini yang pada akhirnya nanti di sana akan ada divisi-divisi yang memang ada pendidikannya, juga ada risetnya, kemudian ada industrinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih strategi dan manajemen asosiasi AI ini yang akan dibentuk? Tentu saja kalau ini adalah sebuah organisasi, maka highlight-nya adalah selalu ada hubungan di mana orang-orangnya selalu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tadi sudah digambarkan secara jelas melalui paparan Pak Solikin, ya, perencanaannya, pengorganisasiannya, termasuk anggota dan keanggotaan sudah dijelaskan di dalam paparan sebelumnya. Dan selanjutnya, kalau dikaitkan dengan tadi bahwa saya dengan berbekal pengalaman-pengalaman membentuk sebuah organisasi, beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah, di beberapa tempat, mungkin saya punya gagasan untuk terbentuknya asosiasi AI ini. Kita
tidak boleh lepas dari sejarah atau latar belakang lahirnya AI di negara-negara di dunia ini. Kalau kita lihat bahwa ada slogan-slogan yang diciptakan oleh beberapa negara di dunia ini dalam bidang AI tersebut, ya, di antaranya Jerman menyatakan bahwa AI itu dibuat di Jerman, gitu ya. Kemudian Cina mengartikan bahwa AI itu adalah impiannya Cina, termasuk juga negara di Asia yang lainnya, yaitu Korea Selatan, menuju pemimpin dunia AI di luar IT. Ini slogan-slogan yang sudah diutarakan oleh beberapa negara di dunia yang harus kita perhatikan, dan saya melihat bahwa strategi Indonesia di dalam merencanakan kecerdasan artifisial ini sudah ditetapkan ya di dalam buku strategi nasional kecerdasan artifisial yang dikembangkan bersama BPPT ya tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu ada beberapa prinsip yang dikemukakan di dalam kecerdasan artifisial dari negara-negara G20 yang memang ini menjadi pertimbangan lah untuk organisasi asosiasi AI yang akan dibentuk ini. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah pertumbuhan yang inklusif, yang artinya bahwa ini harus memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, artinya bahwa di segala bidang, ya, dan ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan. Yang kedua, bahwa prinsip AI ini itu haruslah memandang dan memperhatikan nilai-nilai ya dan keadilan, di mana ini ada sesuatu yang mendasar bagi manusia, yang ada di manusia. Jangan sampai adanya AI ini menghilangkan nilai-nilai atau etika atau budaya, atau bahkan justru malah menjadi sesuatu yang menimbulkan ketidakadilan. Itu juga yang harus menjadi perhatian organisasi ini ke depan. Yang ketiga, transparansi. Jadi bahwa prinsip di dalam pengembangan AI ini, transparansi ini diperlukan untuk kemaslahatan. Yang keempat, tentu saja bahwa organisasi yang nanti akan dibentuk ini tidak boleh lepas dari kekokohan bahwa AI ini jangan sampai kita mengembangkan suatu organisasi asosiasi ini seperti tadi disampaikan Pak Solikin di awal-awal, setelah itu kegiatannya entah kemana. Jadi harus kokoh. Tidak kalah penting juga bahwa prinsip daripada kecerdasan artifisial ini atau AI ini juga harus memperhatikan masalah keamanan, ya, dan juga keselamatan. Jangan sampai nanti adanya kecerdasan artifisial ini dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini 5 prinsip-prinsip yang mungkin harus kita perhatikan, dan ini juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam etika kecerdasan artifisial, dan juga tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga bagi organisasi yang akan dibentuk ini. Dan sasarannya, kalau kita lihat dari strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja bahwa organisasi AI yang akan dibentuk ini, yang nanti akan bergerak ini, juga harus memperhatikan sasaran-sasaran yang ada di dalam stranas kecerdasan artifisial yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi organisasi AI ini tidak berjalan sendiri atau tidak bekerja sendiri, justru harus berkolaborasi. Yang pertama, bahwa kebijakan ini tentang kecerdasan artifisial ini merupakan sebuah investasi dalam hal penelitian atau dalam hal pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi apa yang digagas oleh Pak Oket dan kawan-kawan saat ini
Ini adalah sesuatu investasi yang mungkin tidak bisa langsung tahun ini atau tahun depan bisa dirasakan hasilnya. Yang kedua, membina ekosistem digital. Kalau dari sisi nama yang tadi dikemukakan, itu mengandung kata ekosistem. Nah, ini sudah selaras dengan saran dan kebijakan kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga adalah membentuk lingkungan kebijakan. Nah, lingkungan kebijakan itu siapa sih yang membuat? Nah, di sini kita juga harus memperhatikan lingkungan kebijakan yang ada, yaitu kalau asosiasi ini ada di negeri NKRI ini, maka kita harus memperhatikan lingkungan kebijakan. Yang keempat, tentu saja bahwa kita harus memperhatikan kapasitas manusia. Dan ini nantinya pada akhirnya akan berefek kepada transformasi pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya asosiasi ini diharapkan akan berdampak kepada kapasitas manusia Indonesia khususnya di dunia internasional. Dan yang kelima, itu adalah saya garis bawahi kerjasama internasional. Nah, kebijakan bahwa asosiasi AI yang dibentuk ini tadi saya perhatikan di paparan Pak Solikin, kemudian dari Prof. Saiful juga bahwa asosiasi ini haruslah bisa bekerja sama secara internasional. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua tentang strategi nasional kecerdasan artifisial pemerintah Indonesia ini, kalau kita lihat visinya sangat luar biasa. Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, ini melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia atau AI ini ada dua kerangka kerja dan ada isu nasional. Jadi yang pertama kerangka kerjanya dan isu nasional. Nah, ini kerangka kerjanya itu ada 4 area fokus yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu infrastruktur dan data, yang paling bawah ada etika dan kebijakan, infrastruktur dan data, kemudian pengembangan talenta, dan yang keempat itu adalah riset dan inovasi industri. Sedangkan kerangka kerja yang lainnya adalah bidang prioritas. Bidang prioritasnya ada 5, kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan mobilitas serta kota cerdas. Ini adalah kerangka kerjanya. Sedangkan isu nasionalnya ada 2, pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial itu harus memprioritaskan 4 pilar visi Indonesia Emas 2045. Jadi kalau saya berharap asosiasi IAIA ini itu memperhatikan isu nasional, sehingga nanti kontribusinya juga untuk pemerintah jelas. Yang pertama, memperhatikan bagaimana keterlibatannya di dalam pembangunan manusia. Yang kedua tentu saja adalah bahwa asosiasi ini bisa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemerataan. Seperti tadi dikemukakan Ibu Wifi, ini tantangan. Pemerataan masih belum di Indonesia. Yang berikutnya adalah ketahanan nasional dan tata kelola. Ini isu nasionalnya harus memperhatikan 4 pilar. Oleh karena itu saya mengusulkan bahwa asosiasi AI yang dibentuk ini tolong memperhatikan 4 pilar ini. Nah, nanti seperti apa? Yang kedua adalah satu data Indonesia. Ini juga sesuatu yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia yang begitu besar, yang di dalamnya banyak sekali researcher atau tenaga ahli atau ilmuwan-ilmuwan, sampai dengan saat ini belum punya satu data yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk AI.
Ini juga sebuah tantangan tersendiri bagi asosiasi. Artinya, banyak sekali peneliti-peneliti di Indonesia apabila akan melakukan riset-riset atau misalnya latihan-latihan untuk edukasi atau pendidikan, selalu berkiblat ke Kegel, berkiblat ke negara-negara di luar. Nah, sudah saatnya saat ini Indonesia memperhatikan program Satu Data Indonesia. Disinilah asosiasi bisa berperan. Itu mungkin berikutnya, bagaimana sih keterlibatan asosiasi ini di dalam peta jalan program kecerdasan artifisial? Kalau kita lihat di buku Sernas Kecerdasan Artifisial yang diterbitkan oleh BPPT, itu ada 4 area fokus yang tadi saya kemukakan dan 5 bidang prioritas. Itu 4 area fokus ini akan dijalankan tahun 2020 sampai 2024 dan dilanjutkan 2025 sampai 2045. Dan 5 bidang prioritas itu 2020 dan 2024. Jadi secara paralel akan dijalankan. Seperti apa? Nah, ini adalah area fokus KA yang akan digerakkan. Nah, sekarang asosiasi AI itu ada di mana? Nah, ini kalau saya rumuskan, karena banyak sekali yang dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPPT, sangat banyak sekali. Namun saya di sini hanya mengutip beberapa yang memang ada keterkaitannya dengan asosiasi AI. Di sini sebagai konsultasi bahwa asosiasi AI dilibatkan di situ. Yang pertama, etika dan kebijakan. Asosiasi AI itu diberikan slot di situ untuk memberikan usulan rumusan tentang nilai etika asosiasi kecerdasan AI. Kemudian pembentukan organisasi. Jadi ini adalah ranah yang sekarang dipersiapkan oleh Pak Oktav dan kawan-kawan itu sudah termasuk ke dalam program fokus 4 program ini, yaitu etika dan kebijakan. Sudah terjawab tentang pembentukan organisasi. Selanjutnya untuk yang kedua, pengembangan talenta. Pengembangan talenta ini ada 4 yang saya kutip di sini yang memang terkait sekali dengan asosiasi AI, gitu ya, yaitu skema kompetensi kecerdasan artifisial. Nah, ini juga harus dirumuskan seperti tadi pertanyaan Bu Vivi kepada Prof. Saiful. Apa standarisasinya? Nah, di sini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh organisasi tentang pengembangan skema kompetensi kecerdasan artifisial ini. Dan ada beberapa asosiasi yang sekarang sedang mempersiapkan ini, seperti Infocom, dengan organisasi PII. Skema kompetensi kecerdasan artifisial dengan meluncurkan kompetensi dan dibuat standar SKKNI-nya. Yang B-nya ada pengembangan SDM talenta kecerdasan artifisial nasional. Nah, ini juga menjadi garapan dari asosiasi. Kemudian pengembangan ekosistem pembelajaran kecerdasan artifisial terintegrasi. Kemudian yang keempatnya pengembangan ekosistem inovasi kecerdasan artifisial terintegrasi. Nah, ini adalah 4 poin yang memang masuk di dalam asosiasi AI yang diterbitkan di dalam Sernas Kecerdasan AI. Yang ketiganya adalah infrastruktur dan data. Nah, infrastruktur dan data yang terkait dengan organisasi AI itu adalah tersedianya share infrastruktur dan share platform untuk layanan pembelajaran mesin. Seperti tadi yang disampaikan Pak Reza itu yang dari Seamolek. Nah, itu salah satu contohnya keterlibatan peran daripada asosiasi. Nah, ini sudah terjawab nih poin A. Cuman masih ada terkendala dengan server mungkin. Kemudian yang keduanya adalah tersedianya sistem penghubung antara data produsen dan konsumen. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, riset dan inovasi. Ini sangat banyak sekali. Ada poin-poin yang memang menjadi garapan asosiasi. Di antaranya kolaborasi Quad Helix dalam mendukung riset. Kemudian berikutnya terwujudnya produk. Kemudian solusi layanan teknologi AI. Ya, kemudian implementasi AI, riset dan inovasi.
Nah, ini di setiap sektor publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, maritim, energi, rantai pasok, keuangan, pertahanan, dan keamanan. Ini poin-poin yang saya citat itu yang memang ada hubungannya dengan asosiasi AI. Jadi pekerjaan asosiasi AI ini apabila sudah terbentuk sangat luar biasa, banyak sekali. Dan ini menjadi program nantinya, program kerja, dan tinggal diciptakan indikator kinerjanya seperti apa. Nah, sebagai contoh peran AI dalam pengembangan SDM talenta, di sini dari mulai pendidikan SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian juga di sini akan dilahirkan talenta yang berdaya saing dan berkarakter di bidang AI. Nah, kemudian juga dengan adanya kebutuhan industri. Jadi peran asosiasi AI dalam pengembangan SDM talenta kecerdasan artifisial ini itu sudah merupakan bidang yang diberikan kepada asosiasi oleh pemerintah Indonesia ini. Nah, termasuk juga startup yang nanti ada. Ya. Dan sedangkan untuk talenta-talenta ini juga saya tadi mendengar bahwa disampaikan oleh Prof. Saiful itu bahwa di Indonesia sudah ada dari mulai SD SMP itu melalui kegiatan computational thinking. Nah, ini juga dalam rangka untuk mengembangkan talenta-talenta di bidang AI. Nah, itu merupakan juga program dari Google, gitu ya. Ini yang mungkin harus kita perhatikan menjadi domainnya asosiasi yang saya kasih tadi ini. Yang berikutnya adalah bagaimana bidang prioritasnya. Bidang prioritas itu ada 5 di dalam Stranas ini. Yang pertama, ini saya kemukakan, saya citat beberapa bidang prioritas yang memang menjadi domainnya asosiasi AI. Yang pertama, bidang kesehatan. Itu adalah persiapan satu data kesehatan. Yang kedua, bidang reformasi birokrasi. Nah, ini memang domainnya diberikan juga kepada asosiasi. Kemudian yang ketiga ada bidang ketahanan pangan. Itu juga ada lahan, ada domain untuk asosiasi. Kemudian yang keempat bidang pendidikan. Nah, ini yang memang sebenarnya bidangnya banyak. Setiap program prioritas ini sangat banyak, tetapi yang saya cantumkan di sini, yang saya citat dari Stranas kecerdasan artifisial ini, yang memang di sana inisiasinya boleh dikerjakan, boleh digarap oleh asosiasi AI. Dan yang kelima ada bidang mobilitas dan kota pintar. Nah, itu beberapa inisiasi di dalam Stranas AI yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi itu dibolehkan digarap oleh asosiasi AI yang ada di Indonesia. Ya, contohnya peranan kecerdasan AI untuk bidang pendidikan ini dari mulai SD itu dengan adanya lembaga pelatihan dan juga ada program-program lain yang diselenggarakan, dan syukur-syukur nanti asosiasi ini membentuk yang namanya Asosiasi AI Academy. Oke, yang nanti makasih ya. bisa diikuti oleh seluruh masyarakat pendidikan, gitu ya, dari mulai SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Sebut saja misalkan AI Academy. Nah, ini sebuah garapan yang juga bisa dilakukan oleh asosiasi ini. Lembaga ini ya kalau bisa free gitu ya. Nah, selanjutnya saya melihat asosiasi AI itu di dalam pembangunan kecerdasan artifisial nasional itu ada di mana. Nah, ini merupakan sebuah modal. Ini di sini asosiasi AI itu ada di posisi modal dasar dan fasilitas pendukung. Sehingga asosiasi yang dibentuk ini posisinya ada di sini. Sehingga kita bisa berbuat apa saja dengan ada di sini. Ya. Jadi memang sudah ada wadahnya dan sudah ada slotnya di dalam pembangunan industri AI pemerintah Indonesia. Seperti tadi, ekosistemnya tidak lepas dari industri, adanya pemerintah,
adanya komunitas dan juga akademiknya perguruan tinggi gitu ya. Nah, ekosistemnya ada 4. Dan bagaimana peran asosiasi AI di dalam proses riset? Nah, ini tentu saja kita harus memperhatikan ini ya. Sumber daya, teknologi, kemudian ada produk, ada layanan, ada solusi, kemudian ada sektor publik. Nah, ini ada poin-poin yang bisa diambil perannya oleh AI berdasarkan Stranas Kecerdasan Artifisial yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan peran perguruan tinggi dalam peta aplikasi AI di bidang pendidikan? Yang namanya, kalau di perguruan tinggi sudah ada yang namanya Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, di sini tentu saja harus ada aktor, kemudian ada education, ada AI risetnya. Ya. Jadi nanti organisasi AI yang sekarang dibentuk ini itu bisa mengadopsi peran PT di dalam peta aplikasi AI ini. Yang berikutnya, bagaimana peran asosiasi AI dalam peta riset bidang AI. Nah, di sini untuk asosiasi yang dibentuk ini, tadi saya katakan bahwa masih ada permasalahan satu data Indonesia. Artinya bahwa kita semua belum punya satu data yang betul-betul data itu bisa dipakai untuk bidang kecerdasan artifisial, untuk riset misalkan di bidang machine learning, kemudian untuk AI risetnya di bidang deep learning-nya, kemudian untuk aplikasinya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana asosiasi ini nanti berperan juga untuk bagaimana agar supaya pertumbuhan tentang AI ini didukung oleh satu data Indonesia. Selanjutnya, bahwa arah organisasi AI tadi sudah cukup panjang lebar dibahas oleh Pak Solikin. Jadi intinya adalah visinya saya mengusulkan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keunggulan dalam bidang AI, memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini sebagai usulan bagi visi AI yang nanti akan dibentuk, ya. Dan untuk funding, saya berharap bahwa organisasi ini nanti tidak bergantung kepada pendanaan yang berasal dari pemerintah. Sebagai contoh, di sini ada satu contoh bahwa Prosai itu ternyata dia mendapatkan pendanaan dari luar. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan, bagaimana dengan pendanaan organisasi asosiasi ini yang nanti akan dibentuk. Jadi intinya adalah bagaimana agar supaya asosiasi ini bisa mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Karena apa? Apabila bergantung kepada pemerintah, macet programnya. Tidak ada program, tidak ada kegiatan. Yang berikutnya, kalau untuk industri sudah jelas bahwa asosiasi nanti yang akan dijalankan ini tentu saja harus bisa berperan. Contoh-contoh yang sudah terjadi ini pemanfaatan AI di industri otomotif sudah begitu berkembang pesat. Kemudian di manufacturing juga sudah berkembang pesat. Termasuk proses industri kesehatan juga sudah berkembang pesat. Jadi saya harapkan organisasi nanti ini akan lebih juga memberdayakan industri-industri yang ada di Indonesia dengan tujuan akhirnya, tujuan bersamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana SDM dalam bidang AI? Nah, di dalam Stranas Kecerdasan Artifisial atau AI yang diterbitkan oleh pemerintah dan BPPT itu ini hubungan dengan jadi harapannya saya berharap asosiasi yang dibentuk nanti bisa melahirkan SDM-SDM yang memang bisa memenuhi apa yang sudah digariskan di dalam Stranas. Jadi intinya seluruh apa yang akan digerakkan di dalam organisasi ini haruslah selaras dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar supaya semuanya bisa mendukung daya saing bangsa ke depan. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.